itu. Nah, yang menarik adalah setiap kali pemilu pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu, yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba ya, saya intervensi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan, ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah, Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya itu yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal-hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir. Setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik itu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang ya, gitu loh. Itu berulang, tetapi iya. Apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa itu? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana, Bang. Karena apa, Bukan, Bang? kenapa you nggak mau Kalau masuk di situ? bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah masuk di situ. Karena diskusinya buat saya bukan soal imajinasi. Jangan masuk di situ. Gini. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Baik. Gitu loh. Iya Bang ya. Jadi ini suatu kemenangan. Konstruksi mengenai bahwa si rekap itu dibikin tinggi supaya nanti conditioning terhadap hitungan manual, itu yang justru berbahaya. Diikutin saja proses rekapnya, diikuti saja proses manualnya, diperhatikan, dikawal proses manualnya. Kalau nanti proses manualnya sudah dikawal dengan baik, apapun temuan si rekap, kalau beda dengan manual, yang akan jadi dasar pengambilan keputusan adalah hitungan manual. Terima kasih Bang Karni. Baik. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan atau menonton cuplikan video mengenai dengan tema kecurangan pemilu 2024 yang wacana hak angket DPR.
tentunya perdebatan ini sangat menarik untuk kita tonton dan sangat bermanfaat agar kita mengetahui dinamika-dinamika politik yang terjadi di negara kita mengenai pemilihan di 2024. Tentunya Rocky Gerung juga sudah menjelaskan kepada saudara kita itu bahwasanya mengenai hak angket di DPR dugaan kecurangan pemilu di tahun 2024. Rocky Gerung yang sering mengkritik dalam kepemimpinan Pak Jokowi dalam hal apapun, bahwasanya Rocky Gerung ini sangat pintar dalam mengamati dan psikologi dalam ilmu filsafat. Tentunya Rocky Gerung ini adalah sangat disegani dan sangat ditakuti oleh pengamat-pengamat politik yang lainnya karena gestur bicaranya atau gestur penyampaiannya sangat berbeda dengan penyampaian dengan politik-politik yang lainnya. Karena dengan penyampaian dari Rocky Gerung ini sangat banyak alurnya, membuat masyarakat panas. Padahal mereka yang di sana hanya bersantai ketika sudah siap debat, malah bersalaman sebagai kawan biasa. Tetapi kita sebagai masyarakat mendengarkan perdebatan tersebut sangat seru dan sangat kita panas dengan perdebatan mereka. Wacana hak angket DPR dugaan kecurangan pemilu 2024 apakah dapat mengaluri hasil pemilu hingga memanjurkan Joko Widodo? Nah, ini pemilu di tahun 2024 ini memang banyak pro dan kontra terhadap pemilu di tahun 2024 karena adanya permainan-permainan atau catur Pak Jokowi dalam pemilu presiden di tahun 2024 ini. Tentunya kita tidak membahas siapa pemenangnya, tetapi yang tentu bahwasanya Pak Presiden sudah tidak menjabat lagi, yang melainkan Pak Prabowo sudah menjabat dan bahkan sudah dilantik menjadi nomor 1 di Republik Indonesia ini. Wacana penguliran hak interpelasi dan hak angket yang dimiliki oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan 2024 secara normatif bisa dilakukan. Namun apakah upaya ini dapat mengurangi hasil pemilu di tahun 2024 dan bahkan memanjurkan Joko Widodo? Beberapa pengamat dan peneliti politik pesimis melihat hal ini. Nah, penelitian Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disebut PRP BRIN Aisyah Putri Budiati ragu jika hak interpelasi dan hak angket dapat diutus di sisi waktu masa jabatan DPR dan pemerintah yang berakhir pada Oktober mendatang. Selain itu, pengamat politik Universitas Indonesia CCPEP tidak yang melihat betapa partai politik di parlemen juga cenderung sulit untuk solid dalam melaksanakan hak interpelasi dan hak angket di tengah lobi-lobi politik untuk berkoalisi yang kini tengah berjalan. Sedangkan penelitian politik Indeflick Network Dewi Harum Nawang menilai upaya politik di DPR ini tak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari kekuatan masyarakat. Tentunya harus dibantu oleh masyarakat dalam pelaksanaan atau menuntaskan pemilu di tahun 2024 apakah ada kecurangan. Sebelumnya wacana penggunaan hak interpelasi dan hak angket digulirkan oleh Ganjar Pranowo, capres dari kubu 03. Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung di DPR yaitu PDIP Perjuangan dan PBB untuk mengajukan hak interpelasi hingga hak angket. Hal ini katanya bahkan telah disampaikan dalam rapat tim pemenang pada Kamis 2024 tanggal 15 Februari. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritis kecurangan pada Pilpres di 2024, kata Ganjar dalam keterangan tertulis Senin 19 Februari 2024. Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk permintaan pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif atau yang disebut TSM. Usulan penggunaan hak-hak ini kemungkinan akan dibahas pada pembukaan sidang DPR pada Maret mendatang.
Tentunya dalam Pilpres di 2024 ini memang banyak pro dan kontra terhadap keputusan atau yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang sedang berpihak kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres di 2024 ini. Ya, sah-sah saja ketika masyarakat menganggap bahwasannya Pak Jokowi melakukan kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini sah-sah saja karena ini adalah negara demokrasi. Tentunya kita sebagai masyarakat juga harus menganalisis semua permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, apakah benar atau tidaknya. Ketika kita memberikan saran, lebih baik kita harus menggali informasi ketika kita menyarankan agar kita tidak salah paham dengan politik yang terjadi saat ini. Gaung Ganjar disambut positif oleh Anies Baswedan. Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, PPKB, PKS akan siap untuk bersama-sama, kata Anies di Jakarta Selasa 20 Februari 2024. Pandangan Anies Muhammad Iskandar atau Cak Imin mengaku setuju siap 3 partai solid bukan hanya PKB, kata Cak Imin. Namun partai pendukung belum satu suara. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan partainya akan mengaji dan membahas hak angket bersama partai lainnya di koalisi. Begitu juga dengan Partai Nasdem, bisa saja hak angket dilakukan, tapi kalau untuk Nasdem kita tunggu arahan Ketua Umum, kata Bendum DPP Partai Nasdem Sahroni. Nah teman-teman, kalau kita lihat permainan-permainan saat ini, sebelumnya kita sebagai rakyat Indonesia tidak masalah sebenarnya. Karena dalam dunia politik ini adanya kontroversial atau pro dan kontra terhadap keputusan-keputusan yang terjadi saat ini. Di kubu seberang, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempersilahkan Ganjar bila ingin menempuh hak angket. Nah, ya kita lihat dulu Pak Ganjar yang mengajukan, ya monggo silakan, kata Gibran di Solo. Sementara itu, pengusulan Prabowo Subianto Partai Golkar mengatakan penggunaan hak angket itu tidak perlu. Buktinya dulu kecurangan apakah tidak sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu? Kan ada Baslun, bukankah penyelenggara pemilu ini juga produk dari DPR? Kata DPP Partai Golkar. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang di masa kini dalam politik ini memang ketika kita kalah pastinya kita akan memberikan penjelasan-penjelasan. Ketika kita sebagai rakyat Indonesia hanya menunggu siapa pemimpin yang memang benar-benar untuk mengayomi masyarakat, bukan hanya gila kekuasaan. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan, jika ada ingin menyampaikan sesuatu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.